Hadirah. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Coba Bu Guru ingat kembali. Bu Guru tanya. Minggu kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Interaksi antar ruang. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Salah satunya dari kegiatan perubahan interaksi antar ruang itu adalah adanya urbanisasi. Urbanisasi itu apa? Perpindahan dari desa ke kota. Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Biasanya kalau orang sini pergi ke kota kemana? Jakarta. Mereka tujuannya apa mau ke Jakarta? Merantau untuk mencari uang atau mencari pekerjaan. Nah, itu yang disebut urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dampak negatif dari adanya urbanisasi, coba diingat lagi ya. Yang pertama, pengangguran. Terus kedua, lingkungan kumuh. Ketiganya, kemacetan. Hari ini kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Tujuan kita mempelajari interaksi sosial dan lembaga sosial, coba Bu Guru minta tolong dibacakan Mbak Suta yang kencang. Menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan bahasanya sendiri. Pinter, terima kasih. Kemudian Mas Ferdi nomor 2. Mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial dengan benar. Ya, terima kasih. Dilanjutkan yang ketiga, Mas Aska. Membagikan bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif dan disosiatif dengan tepat. Ya, pintar. Coba ada yang bisa membantu dulu apakah arti dari interaksi sosial? Mas Beni, silakan tolong dulu dibacakan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik sosial berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dan individu. Terus antara individu dan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok. pintar. Itu adalah hakikat atau pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik atau hubungan sosial berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dan individu, antara perorangan dengan perorangan, kemudian antara individu dan kelompok, serta antara kelompok dan kelompok. Untuk pembelajaran hari ini seperti biasa, nanti kalian akan Guru ambil nilainya. Yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Kalian pasti sudah paham apa yang dimaksud dengan penilaian sikap. Nanti apalagi yang akan Guru ambil nilainya di penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan sejauh mana nanti kalian akan memahami materi pembelajaran kita pada hari ini, dan kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Pengertian interaksi sosial menurut ahli Jono Sukanto, beliau berpendapat bahwa interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Nah, di bawah ini ada gambar. Gambar yang pertama yang ada anak kecilnya, gambar apa itu? Gambar apa? Gambar anak sedang diperiksa oleh dokter. Nah, itu berarti contoh interaksi
Pak dokter sedang memeriksa pasiennya. Pasiennya yaitu anak kecil yang ada di gambar. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini. Ini gambar apa? Pak guru sedang mengajar di kelas. Gurunya berarti individu, kelasnya, murid-muridnya itu kelompok. Berarti itu contoh dari interaksi antara individu dengan kelompok, Peter. Yang ketiga itu ada kerja bakti. Ada kerja bakti, beberapa Pak tentara sedang bekerja bakti dengan masyarakat. Nah, itu adalah contoh dari interaksi antara kelompok dengan kelompok, Peter. Nah, nanti kalian akan guru bagi menjadi beberapa kelompok, ya. Kelompoknya guru bagi berdasarkan dari nomor absen saja. Anak-anak, kalian nanti akan guru bagi menjadi beberapa kelompok. Pembagian kelompoknya berdasarkan nomor absen. Nomor absen pertama sampai 7 itu kelompok 1. Nomor absen 8 sampai dengan nomor 13 kelompok 2. 14 sampai 21 itu kelompok 3 dan 22 sampai 28 kelompok 4. Paham ya? Nah, sekarang kalian bisa bergabung sesuai dengan nomor absennya. Silakan bergabung. Kursinya di tata. Pertanyaan ya yang terkait dengan video yang akan guru tayangkan. Informasi saudara bentrokan terjadi antara polisi dan juga supporter Persebaya Bonek di Stadion Sultan Agung, Yogyakarta. Bentrokan terjadi jelang pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta melawan Persebaya. Kericuan antara polisi dan bonek terjadi ketika para bonek ini dihalau keluar oleh polisi, sementara di luar stadion ada ratusan warga kampung di sekitar stadion yang berjaga di depan gang masuk kampung untuk melarang para bonek ini masuk ke kampung mereka. Rencana pertandingan sepak bola antara Persebaya dan juga Persija di Stadion Sultan Agung Bantul akhirnya dibatalkan menyusul bentrok antar pendukung kedua kesebelasan pada Minggu siang. Polisi telah berupaya membubarkan tawuran dengan menembakkan gas air mata, dan pada Minggu malam suasana di sekitar Stadion Sultan Agung Bantul ini berangsur pulih setelah laga Persija lawan Persebaya dibatalkan. Akibat kerusuhan antar supporter, ada 2 unit mobil milik panitia pelaksana yang dirusak dan juga ada sebuah motor yang dibakar. Sedangkan seorang wartawan dan relawan PMI berikut barang pribadi mereka juga tak luput dari amukan para supporter. Dan dulu ada 4 bola kecil, bola pingpong. Ini digunakan untuk kalian memasukkan daftar pertanyaan yang sudah kalian buat berkaitan dengan video yang guru tayangkan. Kemudian pertanyaan ini nanti kalian akan lempar ke kelompok lain. Paham? Kalian sekarang buat pertanyaan yang terkait dengan video yang guru tayangkan. Guru kasih waktu 5 menit. Mulai dari sekarang. Ayo buat pertanyaan yang terkait dengan video yang tadi guru tayangkan. Sudah belum? Sudah ya? Nah, sekarang tugas kalian melemparkan bola yang berisi pertanyaan ke kelompok lain. Sekarang dari kelompok 1, kelompoknya Mas Budi dulu, silakan dilempar. Kemudian dari kelompoknya Mbak Sulfa, ya sekarang dilempar. Nah, kalian sudah mendapatkan pertanyaan dari kelompok lain. Coba masing-masing dari kelompok membacakan pertanyaan yang didapatkan dari kelompok lain. Dimulai dari kelompoknya Mbak Bunga, silakan dibacakan. Apa saja faktor-faktor terjadinya konflik di masyarakat? Apa saja faktor-faktor terjadinya konflik di masyarakat? Kelompoknya Mas Aska, silakan dibacakan. Dapat pertanyaan apa dari kelompok
lain. Mengapa manusia membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain? Kemudian kelompoknya Mas Ferdi. Bagaimana cara yang dilakukan menyelesaikan konflik di masyarakat? Bagaimana cara yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik di masyarakat? Kemudian kelompoknya Mbak Zulfa, ada pertanyaan apa dari kelompoknya Mas Aska? Apa saja dampak dari adanya konflik sosial? Apa saja dampak dari adanya konflik sosial? Nah, itu adalah pertanyaan yang harus kalian cari jawabannya. Ya, silahkan kalian bisa membaca buku paket atau referensi yang lain, kemudian kalian tulis jawabannya. Bu Guru kasih waktu 10 menit. Silakan kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan oleh kelompok lain. Sudah apa belum? Sudah. Ya, coba Bu Guru cek dari kelompok 1. Sudah apa belum? Sudah. Kelompok 3. Kelompok 4. Sudah. Ya, kalian hebat sekali. Tepuk tangan buat kalian semua. Sekarang masing-masing dari perwakilan kelompok untuk presentasi menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Dimulai dari kelompoknya Mbak Bunga, silakan. Salah satu maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja faktor-faktor terjadinya konflik di masyarakat? 1. Perbedaan antara individu dengan individu. 2. Perbedaan kebudayaan. 3. Perbedaan kepentingan. 4. Perubahan sosial. Nah, itu adalah jawaban dari kelompoknya Mbak Bunga. Ada yang mau nambahi? Sudah paham semua ya? Sudah paham semua? Sudah, sekarang tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ganti kelompoknya Mas Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik? Bagaimanakah cara yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik? Perhatikan jawabannya kelompok Mas Ferdi. Yang pertama, Mediasi, yaitu penyelesaian konflik yang dapat melibatkan bantuan dari pihak ketiga yang berperan sebagai mediator. itu adalah jawaban dari kelompoknya Mas Ferdi. Silakan barangkali ada dari kelompok lain yang mau menambahi. Saya tuh Ya, silakan Mas Aska. konsiliasi. Konsiliasi, apa itu konsiliasi Mas Aska? Konsiliasi yaitu penyelesaian konflik dengan bantuan moderator dari lembaga tertentu melalui proses dialog. Pintar. Kemudian Materdon, terima kasih Mas Aska. Tepuk tangan untuk Mas Aska. Kemudian ada lagi ya yang mau menambahi? Mbak Zulfa, silakan. Jawaban dari kelompok Mas Ferdi untuk menyelesaikan konflik yaitu dengan koersi. Dengan koersi, apa itu koersi Mbak Zulfa? Koersi yaitu salah satu bentuk akomodasi yang dilakukan dengan paksaan psikologi pada pihak-pihak yang berkonflik. Iya, pintar. Terima kasih Mbak Zulfa. Tepuk tangan untuk Mbak Zulfa. Itu adalah tambahan dari kelompoknya Mas Aska dan Mbak Zulfa. Sudah? Ada lagi tidak? Sudah paham? Kalau sudah silakan Mas Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok ini. Sekarang yang belum untuk kelompoknya Mas Aska. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa manusia butuh berinteraksi dengan manusia lainnya? Pertanyaannya, mengapa manusia butuh berinteraksi dengan manusia lainnya? Jawabannya Mas Aska, silakan. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya, atau disebut manusia sebagai makhluk sosial. Itu adalah jawaban dari kelompoknya Mas Aska. Ada yang mau bertanya?
sudah paham semua? Sudah paham ya? Sekarang silakan ditutup Mas Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Kemudian terakhir kelompoknya Mbak Zulfa. Silakan Mbak Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan jawaban dari kelompoknya Mbak Zulfa. Apa saja dampak dari adanya konflik sosial? Apa saja dampak dari adanya konflik sosial? Jawabannya? Kehendak beraturan dalam kehidupan bermasyarakat, Ya. mengancam nilai dan norma yang sebelumnya terbentuk dan telah ditetapkan, memunculkan prasangka buruk terhadap suatu kelompok, hilangnya kontrol sosial. Ya, itu adalah jawaban dari kelompoknya Mbak Zulfa. Ada yang mau nambahin atau bertanya? Sudah paham semua ya? Sudah ya? Sudah, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran hari ini kita akhiri, mari kita bersama-sama menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Nah, kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita tidak bisa memenuhi segala kebutuhan kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian bentuk-bentuk dari interaksi sosial yaitu tadi ada yang mengarah ke persatuan yang disebut dengan asosiatif dan ada yang mengarah ke perpecahan atau disasosiatif. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan bertemu dengan materi IPS di pertemuan yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang lembaga sosial. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ketua kelas silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat baik untuk hari ini, besok atau untuk masa depan kalian semua. Pulangnya hati-hati.